Iya, aku ingat sumpah. Nggak usah deh. Kalau masalah-masalah itu nggak usah deh. Tapi aku nggak pernah pacaran sama yang kakak-kakak kelas. Nggak, tapi kan satu kelas. Udah lah, lupain aja. Udah nikah nggak enak. Nggak enak kan, nungguin ada miser kan. Ya duduknya ala Putri Keraton. Berpodcast dimulai. Dimulainya dari sekarang. Hai, balik lagi di R&B Channel. R&B channel bro. Dan kita pastinya di sini balik lagi untuk nerusin cerita kita yang kemarin belum sampai akhirnya. SD. Ya, karena masih dalam jilid SD dan kita masih kemarin cuma sampai kelas berapa sih, Jack? Kelas 3 ya? Kelas 3. Tapi Kita- dimulai dari TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan itu seingatnya kita aja, seingatnya aku sama Reza aja. Jadi kalau misalnya nanti banyak banget pengalaman yang mungkin teman-teman yang kemarin lihat videonya kemudian oh ternyata ada cerita ini Ben atau cerita ini Za, langsung aja kalau misalnya emang ngubungin kita pakai cara apapun terserah, komen di bawah ini juga bisa untuk mengingatkan kita supaya nanti kita tambahin di video-video selanjutnya. Ya, gitu. benar. Kemudian mungkin untuk teman-teman yang lain Ben bukan termasuk ya yang satu sekolah dengan kita atau ya dari daerah lain yang Betul. sama mungkin ceritanya sama kayak kita. Ya kita juga bisa ya komen-komen di bawah, kita sharing-sharing Betul. atau gimana ya? Biar kita sama-sama asik deh. Intinya Ah. kita mengingat kembali kejadian-kejadian yang dulu yang memang harusnya perlu kita ingat. Betul. Karena masa kecil itu tidak bisa dilupakan gitu saja. Betul banget. Atau perbandingan, oh ternyata masa kecil aku tuh seperti ini loh, masa Ya. kecil kalian seperti ini, ternyata aku punya pengalaman yang seperti ini, kayak gitu. Ya. Itu seru banget untuk perbandingan karena waktu zaman-zaman jahiliyah itu kita waktu itu memang rasanya kayak ya seperti itu aja, tapi ketika kita lagi ngebahas di sini itu tuh seru ternyata. Pastinya, Seru. apalagi kita bahas dengan berbagai bagai cerita dari beberapa orang Ben. Mungkin ada teman kita yang lain gitu kan. Nah, makanya maksud saya juga biar ketika orang-orang lain dari daerah lain pun menceritakan sama itu kan Betul. bakal lebih seru lagi gitu. Oh ternyata ada sama nih gitu. Mungkin ada yang sama, jadi komen aja. Mungkin dari komenan itu dia menyampaikan atau kita bisa menceritakannya Ben. Betul. Oke. Bisa juga Ah. ya kan. Oh ternyata di seperti ini seperti ini. Ternyata di gitu. daerah lain ada Ah. yang ternyata kisahnya seperti ini, anaknya mungkin yang di perkotaan atau di perkampungan atau Yes. ya sama seperti kita kampung gitu Ben. Atau yang kota yang lebih fasilitasnya lebih baik sekolahnya atau bagaimana di tahun 90-an dulu gitu. Betul. Di tahun ketika kita masuk Sebelum di SD. belum zaman tahun 2000-an ya gitu ya. Iya, Kalau pokoknya antara dibilang- 98 lah kita masuk. Kalau dibilang 90 ntar 91 kita lahir. Iya sih 2000 dan era milenium. Oke, langsung lanjut aja, kemarin kita kan di kelas 3. Kita kemarin kalau misalnya nge-flashback sih kita cuma cerita masalah apa ya, kalau di highlight itu cuma ketika berangkat sekolah, kemudian teman-teman satu kelas, kemudian kalau TK itu berangkatnya sama siapa, seperti itu aja sih. Nah, untuk kelas 3, 4 kelas 4, 5, 6 mungkin ada beberapa cerita yang masih kita ingat gitu loh. Karena waktu itu mungkin ingatan kita juga udah mulai masih ada relate-nya sampai sekarang. Mungkin kalau 1, 2, 3 terlalu kecil kali ya. Iya. Jadi kita belum bisa mengingat secara jelas atau secara rinci. Cuman kalau misalnya kelas 4, 5, 6 mungkin ada beberapa yang mungkin lebih rinci daripada kelas 1, 2, 3 kemarin. Iya. Kalau dari Reza, apa sih yang menurut kamu yang kayak lebih rinci banget ceritanya mulai kelas 3, 4, 5? Kalau untuk di kelas 4, 5, 6 gitu ya. 4, 5, 6 sorry. 4, 6, 5. Kelas 4, 5, 6. Ya mungkin ya itu tadi. Itu mulai persaingan. Kita lanjut Oke. kemarin sama Oh, Dewi Prapita. masih ada persaingan tapi dengan orang baru. Dengan orang baru. Betul. Dewi Prapita udah mulai ya kalau untuk di segi peringkat Akademis, kelas itu peringkat kelas. disitulah ingat nggak Ben? Kamu kena JOS, kita berangkat LCT ke Mandiangin. Betul. Dan ini masih ada ininya loh, Ja. Ya, Masih nggak- ada sampai Nggak sekarang. perlu juga diangkat. Bukti kena jos. Ya, itu LCT kita peringkat 2. Wow. Peringkat 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, karena kita nggak bisa lanjut ke Sarlangu. Iya nggak? Oh, sorry. Kita kan waktu itu ada babak semifinal ya. Iya. Babak semifinal kita Kita juara juara 1. Itu tapi sudah itu kita nggak lolos karena siapa raja Kutai Kartanegara pertama? Kudunga apa itu yang saya ingat aku. Kalau matematik urusan Dewi Prapita. Iya, jadi kita memang dibagi waktu itu. Kalau Dewi memang matematika, lu apa sih? Biologi gitu ya? Ya, IPA-nya lah.
aku bahasa Indonesia atau apa sih kalau nggak salah, pokoknya maksudnya lebih ke kita udah memang dibagi dan mata pelajaran kita tuh memang udah dibagi 3 orang ini. Jadi LCT itu ada di Prapita, kemudian Reza, dan aku. Ya, itu LCT kalau dulu kita kan kalau zaman dulu, sekarang kan kalau zaman dulu itu kan porseni gitu kan, tapi LCT-nya. Tapi kalau sekarang nih S2N atau apa? Itu olahraga, festival pokoknya teh. Festival we gitunya. Yang festival pokoknya. Nah, jadi lombanya LCT gitu, salah satunya di bidang akademik. Kalau sekarang itu Ben, dia per ini kayak MIPA, jadi matematika IPA gitu. Dia tertulis per orang, putra putri gitu. Olimpiade ya bahasanya. Kayak olimpiade sekarang. Jadi LCT jarang lah, nggak ada yang sekarang. Udah jarang sih, iya. Ya sekarang zamannya olimpiade matematika lah, bahasa apapun itulah pokoknya, tapi per mata pelajaran gitu. Kalau dulu kan kita benar-benar semuanya. Ya itu di kelas 4 apa 5 kalau nggak salah itu untuk pas itu. Ya itu tadi kalau untuk di akademis ya seperti itu tadi Ben. Tapi di kelas 4 itu kalau di bidang yang lain istilahnya kayak olahraga atau segala macam ya itu udah mulai porseni siapa aja yang berangkat. Aku juga nggak tahu karena kamu sendiri yang gimana. Masalahnya kalau di bidang olahraga nggak pernah ketemu kamu Ben. Memang aku bukan itu sih. Soalnya kalau misalnya waktu itu SD kita kalau porseni tentang perlombaan mungkin cuma bola voli, kemudian futsal ya waktu itu. Bola mini itu berarti bola mini berarti yang orang 6. Oh beda lagi ya futsal sama bola mini. Oh berarti ada 3 kan, bola mini, futsal sama sepak bola. Tapi SD kita cuma bola mini. Yang futsal nggak ada, zaman dulu belum ada futsal. Oh zaman dulu belum ada futsal, bola mini. Maafkan. Bola mini berarti waktu itu 7 orang apa 6 orang gitu. Sama kiper tuh. Sama kiper. Berarti kan cuma bola mini sama itu tadi kan, bola voli, dan aku bola voli ada di keduanya. Takraw ada. Dulu kalau untuk atletiknya itu loncat jauh, lempar kasti nggak ada. Sekarang kan lempar turbo. Jadi sekarang itu namanya athletic kit Ben. Athletic kit itu ada lempar turbo. Terus apa namanya itu? Ada pacakram enggak? Lempar turbo, lari harang lintang, terus lari slalom, ada satu lagi apa gitu. Nah, jadi itu yang atletiknya. Jadi sekarang itu lebih diperkecil dan kemudian FLS2N yang sampai ke Jakarta atau ke pusat itu hanya beberapa. Ada sekarang nambah. Alhamdulillahnya sekarang nambah ada sepak bola mini. Yang dulu itu cuma ada renang, athletic kit, ya, kemudian karate, silat, renang udah tuh ya. Udah. Bulu tangkis sama sepak bola mini. Udah itu doang kalau sekarang. Jadi nggak seru bagi aku yang sebagai sekarang jadi pengajarnya di sini. Iya ya, jadi ya sekaligus pelatih anak-anak gitu kan, jadi nggak seru. Ya walaupun di sisi lain kalau bagi aku nih Ben, anak-anak usia dini itu sebenarnya bukan ditargetkan untuk juara. Betul. Kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku kayak bukan menurut aku sih, tapi di bukunya juga itu dikatakan bahwa untuk anak-anak usia dini itu bukan juara yang dikatakan. Nah, kemudian di anak usia dini itu seharusnya dia itu untuk kesenangan. Tetapi dari sisi lain pemerintah khususnya dari kepala sekolah atau segala macam itu menuntut bahwa itu anak itu harus berprestasi. Sedangkan seperti olahraga bulu tangkis itu atau karate atau silat itu nggak bisa kalau kita latihan cuman ketemu di sekolah. Itu harus di luar, iya. Nah, itu kan jadi suatu kendala dan permasalahan lagi fasilitas kita kurang. Oh ya, satu lagi ada senam lantai. Senam lantai itu. Jadi susah, siapa yang bisa? Yang bisa latihnya. Tiba-tiba yang dewan jurinya adalah senam lantai nasional atau senam lantai Porda ataupun itu namanya. Kalau menurut aku memang untuk anak-anak yang sekarang memang rada susah sih. Kalau zaman dulu kan masih bisa ini olahraga ini jelas gitu loh. Olahraganya ya bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di rumah. Dan hitung-hitungannya memang dia untuk penilaiannya itu jelas. Menggunakan angka voli kita yang benar-benar skor kan. Skor 15 tuh. Skor 15 voli mini game. Selesai. Oh iya, dulu ada voli mini ya, 4 orang itu ya. Voli itu voli mini, bukan voli. Iya, bukan voli yang 6 orang. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk lompat jauh jelas, Bro. Siapa paling jauh? Paling jauh. Lempar kasti siapa yang paling jauh. Dulu aku ingat itu
skornya itu memang akurat gitu Ya, loh, dan dulu semuanya aku- bisa ngelihat. Dulu pas aku inget tuh Ben, dulu waktu kecil Apa tuh? itu namanya Mas Supe ini. Supe itu dia ikut atletik. Gila itu ngelempar dari ujung lapangan bola sampai keluar lapangan bola lempar kasti. Oh iya, pernah Ya, aku dengar. terus sampai Serlangun aku ikut. Aku pernah dengar. Jadi almarhum itu kan yang jadi pendampingnya. Iya, Jadi aku dulu kan ikut. emang guru olahraga. Jauh banget itu. Jauh banget lemparannya itu. Bahkan kalau nggak salah itu dengar sampai kayak dikiranya Mas Supe itu maksudnya udah Iya, SMP saking gitu badannya kan. gede Karena emang gitu. badannya gede, tapi umurnya memang belum tua. Umurnya ya masih SD, cuma kan emang badannya tuh bongsor gitu loh. Keuntungannya di situ, dikiranya orang kabupaten itu tuh udah kayak SMP atau SMA gitu. Itu untuk yang kebanyakan olahraganya ya. Nah. Kemudian untuk di bola mini itu Ben, terakhir aku di kelas 5 itu aku sama Joko. Aku sama Joko itu Satu rombongan siapa aja? dulu ya, kiper mah Edi Gomblo. Edi. Oh, Edi ya, ya, no. Samsuri. Oke. Itu dia patah tangannya itu, nangis-nangis jadi di lapangan itu. Final tuh terakhir Ya Allah. lawan Min. Ingat banget itu. Min Mandiangin. Jadi final. Nah, kemudian aku itu sebenarnya nggak ikut, yang dibawa Joko. Oke. Jadi aku mau ikut berangkat Pak, berangkat aku. Heeh. Sampai berangkat di sana main, nggak pakai sepatu tuh, nggak pakai sepatu. Ya alhamdulillah kita sampai final gitu Ben. Aha. Dulu itu sampai final. Final. Kemudian dulu kelas 6 masih bisa ikut Ben. Kalau Masih. sekarang nggak bisa ikut. Sekarang udah nggak bisa. Nah karena dulu tuh yang difaktorkan bukan kelasnya tapi umurnya. Oh iya, ada patokan umur. Jadi patokannya bukan sekarang umur iya, kelas Kelas iya. pun iya. Sekarang ya, Sekarang. untuk sekarang. Nah, yang dulu gitu. Jadi kelas 6 aku bisa itu masih ikut sama Joko. Itu pas kepala sekolahnya masih Pak Sartono. Oh, oke. Nah, ingat banget itu. Kemudian masih di rumah RT 13 si Joko, kami berangkatlah kami. Jadi Ke kabupaten ya itu? Belum, masih kecamatan. Oh, masih kecamatan. Di belakang puskesmas. Puskesmas Mandiangin baru itu ya. Nah, kemudian kami main lah. Jadi dipilih itu masih anunya Pak Faisal, kepala dinasnya. Dulu kepala dinas, sekarang pendidikan. Korwil. Oke. Kemudian Pak Faisal tuh milih aku berdua nih sama Joko. Sama Joko. Nah, yang jadi permasalahan kemudian ospek kita. Masuklah kita di SMP. Ya kan kelas 1 SMP. Lulus tuh. SMP ospek. Pak Fauzi nggak boleh saya berangkat. Tunggu dulu ini nanti siang nyusul. Nunggulah Joko datang ke rumah. Sedih Ben, sedih. Nunggu. Diganti Sama? seorang Mandiangin. Itu sebuah penyesalan bagi aku karena apa? Sebenarnya kalaupun aku bisa berangkat ke Serlangun, aku bisa ketemunya nama teman aku yang Lepi itu juga teman di olahraga. Kemudian Frandanas itu dia perwakilan Batanghari, dia lulus itu. Dia seumuran, berarti kan secara nggak langsung seangkatan. Kalau pertandingan itu bisa lolos sampai ke provinsi, ketemu gitu kan. Frandanas itu. Jadi sebuah penyesalan si Joko datang ke rumah, ternyata kami datang lah naik sepeda ke rumah Pak Sartono. Udah diganti. Ya biasa. Kalau menurut aku ya ini bukan kritik apa ya, memang ya kita tahulah keadaan kalau memang kita ini orang dalam masih sering terjadi hal seperti itu. Iya. Dulu masih ada diskriminasi seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai berkurang karena kita memang mulai berkurang tapi masih ada. Iya masih ada kan, mulai dikurang. Tapi masih karena sudah ada beberapa faktor-faktor yang mengurangi diskriminatif seperti itu. Maaf ini bukan menyinggung atau bagaimana. No, kita hanya mengingat lagi ya, nih seperti itu. Itu memang yang aku sendiri rasakan Ben, memang sedikit kecewa gitu loh. Kalau aku bisa sampai berangkat itu, mungkin jalanku berbeda, tapi mungkin Allah memang nggak ngasih ke sana gitu. Emang dulu ospek ikut SMP? Ikut ospek SMP. Kan kita kelasnya 2 tuh, A sama B. Kau kan kelas B kan, SMP. Joko kelas B juga, aku kelas A. Dia kepala sekolah, dia ketua kelas si Joko. Nah, kalau misalnya SD itu kan berarti 4, 5, 6. Itu sudah kita di zamannya Bapak Zainuddin kan, wali kelas ya. Wali kelas dari kelas 2 kita ketemu Pak Zainuddin sampai kelas 6. Itu kita sudah melewati pergantian kepala sekolah dari Pak Saragi almarhum sama Pak Sartono. Dan kalau misalnya wali kelas kita nggak pernah ganti tuh Pak Zainuddin itu dari kelas 2 sampai kelas 6. Dan itu fun fact-nya itu adalah satu-satunya kelas kita doang yang seperti itu. Oh gitu ya? Kelas lain itu di rolling gurunya.
Semuanya itu di rolling, nggak pernah yang ada kayak dua, misalnya kelas 4 sama kelas 5 itu sama gurunya, nggak ada. Tapi cuma kelas kita aja yang dari kelas 2 sampai kelas 6 itu gurunya Pak Zainuddin, nggak tahu itu apakah ada sesuatu atau apa, nggak tahu. Tapi memang itu sampai sekarang pun seperti itu. Nggak ada yang kayak guru yang sama gitu dari kelas 2 sampai kelas 6 kayak gitu. Aku nanya ke beberapa Pak Hari, itu nggak ada yang seperti itu, dan berarti cuma zaman kita aja yang seperti itu. Oh, untuk sekolah ya memang. Iya, untuk sekolah. Sekarang nggak mesti di sekolah yang kita dulu ya, termasuk di tempatku kerja, di sekolahku ya memang jatahnya 2 tahun Ben kalau di sekolahku ya. Jadi wali kelas. Jadi 2 tahun kemudian rolling. Yeah. Jadi biar ngerasain semua, jadi nggak ada perbedaan antara ngajar kelas rendah terus, ngajar kelas tinggi terus. Nah itu, jadi ada bedanya. Itu sih kalau itu tadi kalau misalnya masalah apa tadi namanya apa ya, porseni ya kalau kita dulu olahraga ya. Kalau misalnya aku tuh emang olahraga enggak sama sekali, enggak pernah ikut volley. Maksudnya kalau misalnya main di sekolah main, tapi kalau misalnya untuk kayak perlombaan aku enggak, karena banyak yang lebih bagus pastinya, dan aku juga bukan orang yang suka bola. Bukan orang yang suka olahraga berat seperti itu, lompat jauh enggak, bola segala macam. Emang enggak suka. Tapi suka, tapi bukan menggeluti, dan itu pun cuma suka bola voli gitu loh. Makanya dulu waktu kelas 4, 5, 6 itu kan sebenarnya bola voli itu kayak ke cewek. Kalau misalnya cowok kan ke sepak bola atau bola voli mini, bola mini itu tadi. Tapi karena aku tuh sukanya bola voli, tapi ketika aku milih bola voli, teman-teman nanya, kok kamu suka bola voli, kan itu kan permainan cewek. Akhirnya aku malah tambah nggak main sama sekali gitu. Jadi lebih baik aku menarik diri daripada nanti aku main voli tiba-tiba malah tambah dihujat. Akhirnya kan ya udah aku menarik diri, akhirnya aku nggak main kayak gitu. Kalau misalnya main bola jadi kiper, nah seperti itu aja. Tapi kalau misalnya yang cowok-cowok selesai main bola mini dan bosen, terkadang kan kita main bola voli kan. Nah itu aku baru ikut gabung di situ, walaupun gantian sama teman-teman kayak gitu sih. Kalau misalnya masalah kayak gitu emang nggak cuma dulu tuh cuma ikut, pernah nggak sih kita tuh pernah mewakili senam. Kalau senam aku ikut. Iya, senam. Lomba senam poco-poco, lomba senam apalagi aja yang itu, kita pernah tapi di Jatibaru. masih di antar wilayah itu ya. Iya, tapi kita pernah ikut yang sampai di kecamatan itu loh. Itu antar wilayah namanya ya. Aku lupa Ben kalau senam. Senam poco-poco. Ya lupa gitu, aku lupa di mana. Pernah 2 kali, di zamannya almarhum Pak Wiono aku ikut. Kemudian di zamannya Bapak almarhum yang pakai ini ya, pakai apa? Renda-renda tali iya, tali rapiah. Nah, itu aku ikut lagi. Itu lombanya sama di kecamatan juga, di Kecamatan Madiangin, di lapangan. Di situ juga. Kalau itu aku nggak ingat tuh. Nah, itu aku ikut lagi di zamannya almarhum Bapak yang ngajar, Pak Kris. Ada lagi ya? Ada lagi. Dan kalau misalnya senam aku masih ikut terus. Kemudian ada lagi setelah itu, bukan senam poco-poco, namanya senam jambi atau apa sih senam yang kita kesegaran jasmani mungkin. Iya. Senam jambi ini baru-baru sekarang yang kita latihan di Jatibaru, latihan bareng-bareng. Mungkin aku lupa. Pokoknya aku tuh lupa. Itu yang dibawa dari SD kita. Ya mungkin hanya perwakilan aja. Kita berdua, habis itu ada Dewi, ada Ayu, apa ya, ada Yanti. Udah Yanti. Itu aja sih kayaknya kalau nggak salah. Cowoknya tuh kita berdua doang. Atau ada sama Joko ya, Joko Prasojo. Enggak sih, enggak. Ya cuma itu aja sih. Setelah itu ketika kita latihan di sana, ke sekolah kita ngajarin teman-teman yang lain. Ingat nggak sih? Lupa, aku udah bilang. Kan aku bilang aku lupa. Kalau masalah senam aku nggak inget gitu. Paling kalau ikut lomba ya itu sih di SD, cuma antara senam sama LCT yang kena knalpot itu tadi sih. Itu kenangan banget sih, bukan pakai motornya bapakku lagi ya. Pakai motornya Pak Jito, motor GL Mac Dwi itu ikut lomba bola voli mini. Gitu ya? Emang acaranya itu digabung? Iya. Jadi Dwi itu lombanya di kecamatan. Kita di SD Nyaman itu SD berapa ya? Iya, SD yang depan makam itu. Ya di situ. Jadi makanya kan bareng sama Pak Jito, karena yang jadi masalah, yang jadi ini perbedaannya. Berarti aku nggak ikut olahraga dong. Nggak tahu waktu itu lo ikut LCT. Iya. Sama aku sama Dewi. Berangkatnya tuh knalpot, bayangin aja kita berangkat ya kan ya, berangkat lalala ya di jalan ini Guru Baru yang depannya rumah hijau itu. Rumah hijau itu di situ. Kan itu kan jalannya potongan itu kan aspal. Betul, jalannya
belum diaspal aja. Iya, potongan aspal. Ini sekarang itu antara dulu kan aspal dari Guru sampai situ. Aspal Betang Baru mulai dari situ. Oh iya. Situ pas. Itu Jadi kan jalannya buruk tuh, buruk banget waktu itu. Nah, Pak Jitonya itu ngambil ke jalan karetan, karet-karetnya. Terobos. Kena akarnya, seret, dilebuk, nyas gitu. Berangkatnya guys, jangan sedih berangkatnya. Jadi tetap berangkat ke Mandiangen dengan kaki itu dikasih bensin sama oli. Bener. Sama Pak Sartono di bengkel, ada di bengkel depan siapa ya dekat musola itu. Pokoknya di situ dikasih oli sama bensin, udah agak nggak cenut-cenut itu rasanya, nggak ada penanganan apapun itu. Udah langsung ikut lomba LCT. Jadi ketika lomba LCT, kita kerjain itu sambil iya. Kalau LCT dulu kan ngerjakan soal, terus baru ada soal tanya jawab. Iya, kita dikasih soal ya. Habis itu kita waktu semifinal nggak ada soal rebutan nggak sih? Nggak ada, karena dia langsung itu 10 soal itu. Pokoknya siapa nilai tertinggi langsung dibawa gitu aja. Dan kebetulan sorry nih, kita melibas abis di semifinal. Jauh nilainya kalau itu. Jauh waktu itu, dan semua orang mengakui wow keren, dan kita tuh benar-benar bangga karena kita dianggap waktu itu adalah SD bisa dianggap kayak dulu mereka maaf kita SD terbelakang karena kita di dalam gitu kan. Ternyata sorry to say nih ya kan, kalau misalnya masalah ini jauh untuk dulu. Jauh. Kalau sekarang nggak tahu. Nggak tahu sih, kalau misalnya dulu kan ya seperti itu. Apalagi ya kalau misalnya kelas 4, 5, 6 itu ya. Ya kalau untuk olahraga tuh keluar mungkin itu, tapi untuk di lingkungan sekolah sendiri ya memang itu yang dibilang untuk kantinnya itu mulai Bude Jum udah ada itu di belakang jualannya gorengan tempe, terus dikasih saus. Kasih apa ya, sausnya tuh dikasih saus kacang ya gitu. Sama apa gitu pokoknya, tapi enak banget, dan tempenya tuh lembek jadi banyak tepungnya ya, dan aku tuh suka tempe yang seperti itu, tipis tapi tepungnya banyak, jadi dimakan itu bukan tepung bukan tempe yang keras gitu loh. Iya beda. Jadi enak aja, nggak tahu kenapa. Itu kalau untuk segala macam. Kemudian untuk pertukaran gurunya ya memang itu udah banyak yang nggak ada di kelas 4, 5, 6 udah mulai. Pak Wardi juga udah nggak ada. Udah pindah sekolah. Bukan nggak ada orangnya, tapi udah pindah. Alhamdulillah masih sehat. Kemudian Pak Sarwin juga itu di kelas berapa? Aku ingat. Pak Sarwin bukannya kita di SMP aja. Tunggu Ben, yang paling ingat nggak kamu kalau Ben aku jadi main band dari kardus. Pas perpisahan ya? I know. Ya kan? Kok perpisahan aja? Aku malah ingatnya itu kamu tampil di acara itu beda, itu acara Kukerta, acara KKN Unja kan tahun 2002 atau 2000 berapa? Sumpah lupa. Iya. Perpisahan. Itu masih ada almarhum Erik. Betul, jadi Erik itu waktu itu yang jadi vokalis. Iya. Dia bukannya megang gitar ya? Enggak, gitar aku. Oh, kamu gitar, Erik vokalis. Kemudian drumnya Joko ya? Drumnya kok Joko sih? Bukan. 4 orang kan? Enggak. Joko drum gitu. Enggak, lupa. Bass kalau nggak salah. Iya, Didi itu ada tingkat tuh. Aku cuma ingatnya almarhum sama kamu. Almarhum Erik. Iya sih. Terus kalau nggak salah Joko drumnya gitu ya. Iya. Aku lupa sih. Iya, pokoknya jadi dia kayak main dibuat kayak dari kardus. Betul, gitu, tapi pakai musik. Playback aja gitu kan, cuma di kalau sekarang kayak lip sync. Iya, lip sync. Kayak lip sync. Kalau lip sync kan main musiknya beneran tapi nyanyinya enggak. Tapi kalau ini bener-bener playback, jadi musik semuanya sama lagu. Waktu itu nyanyi lagu Peter Pan. Aku masih kan Peter Pan sih kalau nggak salah. Lagu Ada Apa Dengan. Dulu masih keluarnya itu, bener. Masih hitsnya lagu Ada Apa Dengan. Apa sih, lupa single pertama kita itu. Asik. Ya, maksudnya gini. I know. Itu yang dimaksudkan itu kreativitasnya. Itu kreativitas almarhum itu idenya almarhum, Ben. Itu idenya almarhum. Zaman dulu tuh playback itu masih sangat jarang banget gitu loh. Jadi waktu ketika perpisahan, rombongannya Reza ini main ini, kita tuh masih kayak yang apa sih ini ya, gitu. Ya, kalau aku nginget aku malu sih sebenarnya. Bener. Karena dulu belum terbiasa aja. Belum ada seperti nggak itu. Nginget sekarang pun aku juga malu, Ben. Sih kayak gini gitu. Tapi dibilang orang ini sebuah kreativitas gitu. Ternyata seru juga diceritain sekarang gitu. Karena apa ya? Zaman dulu kok udah kepikiran sih gitu, tapi ini walaupun dari gurunya gitu kan. Tapi dengan mental yang baju dilipet, ditatoin, bener. Mas Matriman ditatoin dulu. Lagunya lagu Raja apa dulu? Ada Raja. Iya, ada lagunya Raja. Manusia Biasa apa ya? Gak tau lah, pokoknya itulah band-band itu. Terus ada lagunya, ada band Kau Amuraku. Berapa lagu sih?
Berarti waktu perpisahannya kita. Nggak tahu, bukan kayaknya teh. Bukan perpisahan. Perpisahannya kita tuh. Nggak tahu perpisahan itu atau perpisahan Pak Sarwin pindah. Kalau nggak salah sih perpisahan kita. Habis itu kan perpisahan kita itu kan karena kamu ngehits tuh dengan playback itu, akhirnya kita kan masuk SMP nih. Nah, ada anak kerta. Iya, memang. Nah, habis itu kamu dipanggil lagi untuk ketika mereka perpisahan. Jadi mau acara apa selain acara itu ketoprak humor? Zaman dulu masih ada rombongan gamelan ketoprak humor itu almarhum main juga kan? Iya kan, yang rombongan kami dulu yang buka. Nggak tahu apa nama bandnya ya. Band ada namanya itu. ada orang di announce ini dia penampilan dari band. Iya, sebenarnya gitu. gini sih Ben, sebenarnya yang aku harapin kita punya foto-fotonya. Zaman dulu nggak ada. Aku nggak ada lagi. Anakku kerta nggak ada. Aku nggak punya. Aku foto-foto masa kecil tuh nggak ada Ben. Iya sih, aku juga. Zaman dulu juga mau foto pakai apa? Iya, terus setelah. Iya, ada pun gimana coba? Aku nggak tahu sampai sekarang, makanya aku ya Allah. Iya, nyesalnya sih. Umpamanya kalau aku ada foto-foto itu bisa, mungkin bisa ditampilin ini Ben. Jadi tampilin beberapa. Oh ini foto ini benar. Jadi tapi nggak ada nih. Nggak seolah-olah kita ngarang gitu dong. Tapi walaupun ini benar ceritanya real keadaannya, tapi ya lebih kita baik. Memang belum punya bukti yang konkret sih. Tapi kalau teman-teman kita yang satu angkatan kita mungkin kalau tahu. Kalau ada ya boleh dibagi-bagi. Betul. Siapa tahu nanti ada anak-anak kakeknya waktu itu sedang kukerta di tempat kita. Lupa namanya siapa aja. Pokoknya si Rizka itu dapat bantal itu. Dari anak-anak yang kakinya Mbak Nela. Nila. Kanila. Ada yang cantik sama. Yang paling cantik itu. Kak siapa? Pokoknya Bang Firdaus. Aku lupa. Bang Firdaus yang orang ladang panjang, Bang siapa udah tahu. Amar. Mungkin Bang Amar, mungkin Bang Dani. Lupa. Bang Dani. Iya. Terus yang keriting tuh siapa yang mirip? Yang rambutnya jegrek-jegrek itu juga. Yang mirip ini keyboardnya Niji. Ya mirip tuh. Bukan Bang Firdaus yang agak putih-putih. Itu anak-anak hukum, anak ekonomi aja. Kemudian Kak Nila tuh anak biologi kalau nggak salah. Kan kamu akhirnya kuliah di situ tuh. Di Unja kan. Nah, ketemu nggak? Jarang. Udah nggak ketemu. Udah tahun berapa juga sih dan maksudnya? hilang nggak tahu juga sih. Ya makanya itu tadi ya, dengan hal ini mungkin Ben ada beberapa orang yang kita sebutkan dia bisa ingat lagi. Itu tujuan kita yang bisa bersilaturahmi lagi. Sebenarnya nggak jauh lah Jambi sampai sini. Dulu kayak kelihatannya jauh. Tapi sekarang mah nggak jauh lah, nggak jauh. Kayak kita tuh bisa loh PP dari Jambi ke sini gitu kan. Bisa kalau sanggup. Iya, kalau sanggup nggak sanggup lah. Nyatanya masih ada beberapa orang travel tiap hari, kita dari ada yang berangkat pagi pulang malam. Ya, berarti kan maksudnya bisa. Kalau dulu tuh emang bener-bener kita kondisi jalan yang susah gitu loh. Alhamdulillah sekarang jalannya udah bagus. Ya walaupun diharapkan lebih bagus lagi dengan diperbaiki antara perjalanan Guru Baru Mandiangin. Itu doa kita. Kemarin kan nggak tadi ngelanjutin yang tadi, kalau misalnya kamu kan untuk tampil itu untuk di perpisahan kita ya. Nah waktu itu aku tampil juga nih Ja. Gimana? Perpisahan, tapi baca puisi. Itu tuh perpisahan kelas 6, kelas rombongan anak Mbak Ulan itu tuh Ben. Aku baca pidato perpisahan. Oh shit. Iya. Aku baca pidato perpisahan dari adik kelas. Oh iya. Aku pokoknya ganti-ganti baju aja terus. Kelas 5 tuh kan. Kelas 5 kita perpisahan. Kalau nggak salah ya, kalau nggak Iya, aku ingat. Kemudian aku baca puisi, kamu baca pidato dari adik kelas. Kemudian yang perpisahan kita, aku bikin drama dong. Nampilin drama dong. Nggak tahu, makanya itu tuh permintaan dari Pak Zainuddin. Pak Zainuddin minta alawa atau gimana, makanya si almarhum punya ide bahwa lu band, aku drama sama Ayu, sama Yanti, sama siapa lagi ya? Nggak tahu. Pokoknya itu bikin drama ala-ala kerajaan gitu. Jadi aku tuh pakai kaos dalam singletan doang gitu. Aku lupa, makanya aku coba kalau ada fotonya jadi aku bisa ingat. Iya, juga. Perpisahan itu benar-benar nggak ada foto sama sekali loh. Ada sebenarnya, tapi nggak tahu. Dokumentasi sekolah kan nggak ada. Mas Matriman. Mas Matriman dulu fotonya pakai apa? Terus setelah kayak gitu, terus diserahin ke sekolah nggak ya? Nggak tahu. Pokoknya maaf banget ini. Mas Matriman, Facebooknya Mas Matriman apa? Mat Beken. Ya nggak tahu.
sebenarnya dokumentasi itu penting banget sih. Itu di zaman sekarang. Untuk di zaman sekarang betul. Apalagi kalau saya zaman dulu tuh emang bener-bener sebenarnya kita tuh harus mempunyai bukti itu. Kalau enggak dokumentasi sekolah sebenarnya sih harusnya ada sih harusnya. Untuk kayak foto kita bareng-bareng gitu loh. Itu kan kita foto nggak sih atau enggak? Itu aja udah nggak tahu, lupa. Pasti ada gitu loh, pasti ada foto-foto kecil. Aku mau lihat perbedaan. Jangan. Dari kecil aku sampai gede itu. Zaman aku kecil aku tuh masih ingat. Oh, yang foto itu loh. Sorry, kita flashback lagi ke kelas 1. Yang foto kita raport itu loh. Rambut aku tuh nggak pernah lepas dari poni. Jadi aku emang dari dulu tuh poni samping kayak gini, dan aku masih ingat banget ketika mau foto itu yang nyisirin rambut aku tuh Gunur. Oh, masih ingat banget yang nyisirin rambut aku tuh dirapiin dulu nang gitu. Masih waktu difoto sama almarhum Bapak Sukrani. Benar, itu tukang foto andalan. Betul, sama almarhum Bapak Sukrani difoto. Masih untuk di keplet. Hitam putih waktu itu dijemur, bener. Tapi kita fotonya bareng-bareng, maksudnya langsung satu kelas gitu loh. Ya, satu langsung biasa. Kolektif. Kalau sekarang tetap kolektif, Ben. Oh, sampai sekarang. Tapi semua sekarang pun digital. Oke, iya sih. Digital lah. Gitu. Kalau sekarang mohon maaf, pakai itu agak ribet sih, Kak. Kalau misalnya sekarang kan memang ya lebih mudah sih. Soalnya aku dulu pernah sih ngelenceng. Waktu kuliah tuh aku tuh pernah ngedit cuma mukaku doang. Jadi badannya tuh orang lain. Buru-buru disuruh ngumpulin, belum sempat foto. Jadi aku waktu itu masih kerja. Aku nyari badan orang lain, jadi mukanya aku tempelin muka aku edit. Semudah itu kalau sekarang. Tapi kalau dulu emang bener-bener almarhum Pak Sukran itu udah langganan the best sih. The best lah, udah terbaik di antara foto zaman kecilku banyak sama dia loh, childhoodku. Iya, karena adanya cuma Pak Sukran. Iya sih. Kamu dulu pasti punya foto kecil yang dipoto sama Pak Sukrani. Ya banyak. Iya kan? Yang foto-foto zaman kecil umur 3 tahun, 4 atau 5 tahun gitu-gitu. Tapi nggak tahu sekarang gimana. Sampai kemarin buliku itu pas kan di tahun 99 itu Ben, kelas 1 aku kan jalan pergi ke Bandung, Jawa, ke Pacitan untuk pertama kalinya. Ya, sampai ke Pacitan kalau nggak salah. Itu kan aku mampir Bandung ke tempat buliku yang sekarang biasa aku tempatin pas kuliah S2 kemarin di Bandung. Bule itu ngirim foto kecil. Ih, ini aku dulu. Kok malah punya? Kok malah punya gitu kan. Pas di ulang tahun keponakanku gitu kan. Si Chandra. Kok punya? Ini aneh ini gini kan. Kok aku mah enggak ada. Malah enggak punya. Ntar coba aku beberapa kirim fotonya, coba dimasukin. Nah, itu foto-foto aku dulu. Foto-foto dulu. Ada tuh. Boleh lah nanti diinsertin. Kalau misalnya aku sih kayaknya cuma foto ketika di raport, kemudian di foto ketika ada 2 foto. Jadi waktu itu aku bayangin aja dengan bentukan seperti ini, aku pernah punya foto zaman kecil pakai baju polisi. Keren gak sih? Oh, iya benar. Itu foto andalan yang masih ketempel. Sekarang masih tempel? Masih kan? Benar. Tapi sekarang aku tempelnya di dalam kamar karena aku malu sih. Itu kamu lihat aja itu foto aku lagi kecil, itu foto depan tip itu. Itu zaman, nanti kita akan insert di sini. Yang duduk di kursi itu sama Pak Sukrani bukan? Mungkin. Yang di atas itu waktu ulang tahun ya. Itu kamu tahu di rumah mana? Di rumah RT 13. Bukan. Yang atas, sorry. Bukan, itu rumah Pak Aha. Ngapain di rumah Pak Aha? Pak Aha itu kan rumah Mbak Supari dulu. Oh, iya Pak Aha tuh iya pindahan ya. Iya benar. Banget aku kecil namanya. Putih, duduknya hitam. Bisa dibandingkan ini foto kecilnya ini sekarang. Kalau misalnya zaman dulu sih aku gemuk sih, lebih kalau misalnya enggak sih kalau misalnya kamu enggak lah. Zaman aku ketika fotomu yang berdiri itu yang mana orang juga enggak bakal lihat kamu sana. Nah, zamanmu yang sekarang yang seperti ini, nah aku tuh gemuk di umuran yang sama seperti ini. Tapi aku enggak punya foto di sekecil itu, aku enggak punya foto. Lebih tinggi lagi. Ya mungkin nanti kita bisa tampilkan lah foto. Iya, sampai kita cari-cari lah gitu, siapa foto teman juga segala macam lah. Itu sebenarnya beberapa teman itu merupakan aib, tapi kalau misalnya aku sih agak bangga. Cuma yang menurut aku aib tuh aku kenapa keidean pakai baju polisi gitu. Orang tua gue gini, kenapa gitu? Jangan aib deh Ben ngomongnya. Masa aib? Kan kita udah bilang kita mau flashback. Enggak, foto zaman kecil, ya, tapi jangan anggap aib. Aib itu kalau kita maling atau apa. Iya, itu masuk aib. Ini kan nggak aib. Iya sih, tapi kan foto zaman kecil tuh menurut aku kayak sebenarnya imutan zaman kecil sih daripada sekarang. Iya.
Cuma kayak nggak tahu kenapa kok pakai baju polisi kayak nggak sinkron aja sama yang aku yang sekarang gitu loh, gitu. Itu kelas 4 itu aku sunat, Ben. Sunat aku di kelas 4. Aku kelas berapa ya? Kamu sunat Sama. masal. Iya, tapi kelas berapa? Kamu kelas 4 duluan, aku pertengahannya. Aku naik kelas Sunat 5. masal itu rombonganku itu ada Joko Waluyo, Joko Prasojo. Joko Prasojo ya juga. Ya, Jul. Rombonganku tapi. Jul, kemudian aku masih ingat itu Pak Riono. Iya. Iya, Ya pokoknya aku nggak mau, memang nggak boleh gitu kalau di. sama. Masalahnya Tante Mbak ini marah. Kalau nggak sanggup bayar ininya Pak D, biar aku yang bayar. Zaman dulu tuh nggak tahu kenapa kayaknya bapak itu adalah termasuk orang yang mempersiapkan itu tuh kan kayak apa ya, kayak mau ada pemilihan something, entah gubernur entah bupati kayak gitu nggak sih, pokoknya ada politik lah di dalam itu mengadakan sunat massal. Nah, bapak itu bapakku kayak yang apalah apa gitu, koordinatornya atau apa nggak tahu gimana, pokoknya dia tuh kayak ngasih tahu. Nah aku tuh ngomong aku juga pengen lah sunat gitu, ya udah ikut sunat masal, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah fun fact-nya di sini tuh kan aku waktu itu memang dekatnya sama Joko kan waktu SD kan. Aku ngomong sama Joko Waluyo, Joko Waluyo, ini dua nih Joko. Aku mau sunat masal nih kok, habis itu kayak gini. Nah Joko itu kan belum sunat juga. Nah dia tuh ngomong sama bapaknya, kan bapaknya zaman dulu kan sampai sekarang itu kan termasuk adalah jajaran orang terkaya gitu kan di desa kita. Jadi waktu itu dia tuh agak lumayan sebel sama aku karena dikiranya aku tuh ngajakin Joko buat ikut sunat masal. Karena dulu Pak Muroji itu maunya itu ya kayak kamu sunat sendiri gitu, habis itu dirayain, maksudnya ada acara di rumah gitu, ada pestanya di rumah. Nah ketika aku ikut sunat masal dan teman-teman lain ikut sunat masal, Joko juga pengen gitu. Akhirnya kan ikut sunat masal. Banyak itu mungkinnya ada sedikit gengsi apa gimana, tapi nggak tahu lah waktu itu. Yang enggak gengsi. Banyak sih sebenarnya. Enggak, karena Pak Muroji sudah menyiapkan untuk ada acara gitu loh. Itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Iya. Mana mau enggak mas. Ya intinya itu tadi lah. Di sunat itu masih di kelas 4 sampai kelas 6. Ya kelas 6 menjelang kita akhir masa sekolah SD ya udah istilahnya ya udah kita udah mulai berpikir lah tapi gimana ya zaman SD nggak mungkin dong lu nggak ada yang kayak suka sama cewek di SD. Gini kayaknya dari kemarin kita nggak ngebahas itu gitu kan, nggak apa-apa dong. Bukan apa. Kalau zaman dulu mungkin bukan cinta tapi lebih ke cinta monyet. Bukan cinta monyet juga sih. Ya seperti itulah, maksudnya kayak ih cantik juga ya nih anak gitu. Ya kalau mau dibilang boleh disebut nama juga boleh. Enggak enak lah. Mungkin ada beberapa yang udah nikah. Kan enggak enak. Bukan ada beberapa emang semuanya udah nikah. Kita aja yang belum. Kita berdua nih yang belum. Tapi doain aku, Ben. Kalau kamu enggak tahu. Iya sih, amin. Aku mendoakan ya Allah, semoga sakinah mawaddah. Ya, kalau untuk masalah ya gimana, Ben ya? Zaman-zaman SD kan pasti ada lah. Ya kamu tahu sendiri aku kan siapa. Pasti aku secara enggak langsung kayak gitu. Siapa? Ya jelasin. Kalau misalnya aku tahu yang sering nonton kan nggak tahu. Nggak usah deh. Yang kalau untuk pasaran. Tapi ada. Ada. Ya cinta monyet lah gitu, cinta monyet yang sampai SMP gitu. Tapi aku nggak pernah. Aku masih ingat lu dulu. Tapi aku nggak pernah pacaran sama yang kakak kelas. Ya tapi kan satu kelas. Dalam pengen aja. Udah nikah nggak enak. Nanti dia ngeliat video, nanti suaminya marah. Walaupun seharusnya nggak ada juga hal mau marah. Nggak ada lah, itu zaman dulu banget. Dan itu kayak maksudnya apa ya? Lebih ke karena bukan karena ngeliat karena suka, karena apa gitu, enggak sih. Kalau zaman dulu tuh suka kayak gitu tuh karena dia pinter main apa gitu-gitu loh, ngerti nggak sih? Bukannya zaman sekarang yang kayak bener-bener jatuh cinta dia gitu. Lihatnya muka doang. Kalau sekarang kan kayak gitu. Kalau dulu tuh lebih ke, dia anaknya pinter loh gitu. Oh dia pinter main ini loh. Dia sepak bolanya keren loh kayak gitu loh. Jadi ada nilai plus. Kalau sekarang itu kan bener-bener apa ya, dari foto yang diedit aja udah bisa jatuh cinta gitu loh. Zaman sekarang tuh emang miris sih ngeliatin anak-anak. Ya kalau masalah itu tadi ya bukan sombong, dan aku juga nggak sombong gitu kan. Aku nggak mau nyombongin lah. Intinya ini penyampaian yang seperti ini hanya ya bercandaan doang ya, Ben ya. Jadi kira sombong banget. Lu siapa sih, sok kegantengan banget kan gitu kan, jadi nggak enak kan. Maksudnya di sini orang nge-approach kamu gitu. Iya.
takutnya yang nonton lu kayak gitu aja kegantengan banget gitu kan, jadi aku nggak enak, jadi pun nanti aku cerita juga nggak enak. Iya. Kok aku ingat? jadi nggak enak. Aku ingat guys. Jadi kalau yang pengen tahu ceritanya apa, boleh langsung DM langsung aja ke Instagram pribadi. Nanti aku akan menceritakan. Aku ingat coba. Nggak usah deh. Kalau masalah itu nggak usah. Tapi maksudnya waktu itu seru sih, karena serunya di sini adalah zaman-zaman dulu tuh bener-bener yang, tapi bukan kayak sekarang ya bisa sampai siang ketemuan atau gimana. Dulu tuh emang bener-bener di sekolah. Setelah sekolah ya udah nggak itu lagi. Tapi ingat nggak zaman dulu kita tuh sering kerja kelompok, bikin telapak meja. Oh, yang dijahit. Yang itu disulam. prakarya Pak Sarwin. Prakarya Pak Sarwin, iya. Dan itu bikinnya kita berbulan-bulan. Ya itu tadi ada kelompok sama siapa aja? Dewi kan nggak salah. Oh ya, Dewi Prapita, Yanti. Cowoknya siapa coba? Kiki aku Kiki Rizky Santoso. Oh, kalau aku sih waktu itu aku Ayu, Tuti, habis itu Jimmy, habis itu Banis. Kan kita berlima kan? Ya tuh ada sulam ini. Pokoknya kalau zaman dulu itu Ben, setiap akhir semester ada lomba memasak. Iya bener, lomba ya walaupun memasak. masaknya dari rumah di situ cuma menghias, tapi itu sesuatu banget gitu. Iya sih, masaknya waktu itu aku masak apa ya, nasi goreng lah. Iya. Apalagi yang kelompoknya yang beda itu kelompoknya Dwi, dia masak Joko. nasi uduk. Iya, Joko sama Dwi nasi uduk udah ya. sepasang tuh. Mantan lagi. Aku mah bener lah, nggak mau nginget yang masalah yang kayak percintaan itu mah. Itu percintaan bukan SD ketika mereka udah jadi nggak asik aja. Enggak, obrolannya jadi nggak asik. Apaan sih kok ke situ gitu kan, jadi nggak orang ngeflashback. Iya. Zaman dulu emang rombongannya Joko, dia nasi uduk dewek yang warna kuning. Kuning sih putih. Kuning nggak sih? Nasi uduk yang putih. Kita warnanya karena kita nasi goreng. Ada 5 kelompok kan. Aku masih sama Dewi sekelompoknya itu. Karena itu sekalian udah digredekin aja. Kelompok karya gabungin. Maksudnya di setiap ada setiap lomba setiap prakarya apapun, kelompoknya ya itu aja. Bahkan nari. Ingat nggak nari kreasi? Poho aku lupa. Reketek lah. Masih itu bikin lagu. Pokoknya nari lah, kelompoknya ya itu. Kemudian sulam ya itu, masak ya itu juga gitu loh, sekalian aja. Gabungin jadi biar nggak ribet karena biar juga koordinasinya lebih mudah. Waktu zaman kecil loh, dan benar-benar zaman SD kita kalau misalnya ada kayak gitu, kita tuh ngusahain sendiri gitu loh. Iya, kita cari sendiri, segala macam sendiri. Walaupun dimasak dari rumah, kita cuma ngamatin. Walaupun dibantu-bantu sama guru-guru juga sebagian. Tapi kadang orang tuanya datang juga ya kan. Gitu loh. Iya, ada sesuatu yang beda deh. Iya, kalau zaman sekarang itu kayaknya anak kecil tuh bukan anak kecil, maksudnya anak SD tuh lebih ke sangat dimanjakan sama orang tuanya, nggak tahu kenapa sih. Ya kalau untuk membandingkan sekarang dengan yang dulu beda sih. Tapi yang jadi ini ya dulu dengan sekarang ya nggak bisa disamain juga. Iya. Nggak bisa. Tapi ada hal-hal yang memang seharusnya kenapa sih harus seperti ini? Harus gitu seperti kan? itu. Kenapa harus ditinggalkan hal yang lama, sedangkan yang lama itu sebenarnya masih sangat bermanfaat dan berfaedah banget kalau untuk pola pengasuh anak, untuk perilaku anaknya, karakteristik itu sebenarnya dulu lebih ini sih, walaupun sedikit keras. Yeah. Tapi memang anak itu memang terdidik sangat dengan baik gitu loh. Dan kita benar-benar nggak manja ya di situ, benar-benar nggak manja ketika ada. Aku ngerasa banget Ben, memang perbedaan anak-anak sekarang. Apalagi kamu dulu yang menjalani dan sekarang kamu tuh yang benar-benar ngeliat gitu kan. Jadi ini praktek langsung kan. Iya, praktek langsung. Beda dengan kamu dulu. Beda Ben, gini loh. Jadi anak-anak sekarang ini makanya dibilang nggak ngebandingin, tapi gimana gitu. Ya memang berbeda. Masa gitu anak-anak kelas 1 masih ada yang belum bisa baca. Betul. Itu kan sangat bagaimana dukungan dari orang tua di rumah. Pas waktu TK, sedangkan TK PAUD sekarang banyak. Dari PAUD tuh sekarang bahkan dari PAUD. Karena ini bagaimana? Dan ini jadi suatu yang ini. Anggaplah kita nggak bisa baca, tapi abjad juga nggak hafal. Betul. Terus ini nggak hafal. Kelas 6 nggak hafal perkalian, ini jadi permasalahan. Sedangkan kita dulu perkalian 1 sampai 10 itu
Harus bisa. Kelas 2 guys, kita sudah harus hafal 1 sampai 9 lah, itu yang paling sulit. Karena kalau 10 ya udahlah ya Gampang, gitu. 1 sampai 9 itu bener-bener yang kita tuh kelas 2 diteter, dan itu yang aku bilang aku dropnya di situ. Kemudian huruf Romawi. Banyak yang nggak tahu. Angka Romawi itu berapa? Banyak yang nggak tahu. 1 sampai 10 aja. Nah, itu jadi kendala sih. Kemudian tapi sekarang dengan adanya ya kurikulum 13 yang diharapkan anaknya lebih kreatif lagi, sangat susah sih. Tapi kita juga nggak bisa ngejamin waktu di zaman kita dibuat K13 juga berhasil, kita nggak bisa ngejamin itu juga. Tapi waktu itu entah kenapa anak-anaknya tuh udah ready gitu loh. Mungkin kalau dipaksakan untuk K13 kurikulum 13 K13 itu mungkin akan sedikit lebih mudah untuk diarahkan gitu aja sih. Memang tetap kesulitan lah, namanya juga anak kecil dikasih sebuah program itu pasti sulit. Tapi kalau misalnya ngomongin zaman kita itu tuh lebih, anak-anak tuh lebih mandiri, lebih mau belajar, lebih mau mendengarkan, lebih mau banyaklah hal-hal yang bisa mempermudah guru untuk mengajar, guru untuk menyampaikan pembelajaran dan lain sebagainya. Ya itu tadi memang sebatas SD aja jadi permasalahan seperti itu kan. Karena aku sebagai sekarang mengajar di SD kan. SD 215 Meranti Baru gitu kan, tepatnya di PTP. Masih masuk. Kenapa Batanghari sih, Ja? Selangun dong. Aku pikir kamu tuh Batanghari. Ya enggak lah. Batanghari itu masuk Tris. Oh, iya aku pikir kamu tuh sama kayak Mas Utris, cuma beda SD aja gitu. Beda. Mas Utris itu masuk Klasmen, kami sini masuknya Meranti Baru, berarti perpecahan desa itu. Perpecahan desa. Itu kan di Bara, di campnya para pekerja PTPN 6. Oh, I see. Jadi di situ ada sekolah, nah di situlah. Nah, jadi ya kapan-kapan deh kita bisa ke situ loh, Ben. Maksudnya bikin video di situ. Seru juga. Lihat keadaan anak-anak di situ. Kok kenapa pembelajaran seperti ini? Coba. Boleh deh kapan. Seru juga sih. Kamu nggak kerja, kamu ikut aku ke sana. Betul. Kita lihat, kita buat satu video ya mulai dari perjalanan kita, ya jarak tempuhnya gitu. Dari kemarin memang aku mau bikin video tapi aku bingung, Ben, kalau sendiri aku siapa yang megang kamera. Iya, kalau mau pakai helm yang kamera webcam itu susah gitu. Susah. Jadi iya, kita belum seprofesional itu, guys. mungkin jadi biar memang ya dipandang luas sih, bagaimana anak-anak di sini belajar kan. Betul. Ini di masa pandemi kami masih belajar, Ben. Tatap muka tapi tidak pakai baju seragam. Karena ya bukan menjamin setiap orang tidak terkena COVID. Ya, tapi mudah-mudahan emang nggak kena. Tapi ya secara nggak langsung kemana sih perjalanan anak itu gitu loh. Masih bisa terpantau sih kalau menurut aku. Tapi ya nggak tahu juga namanya orang kan. Namanya orang, itu orang tuanya yang tapi tetap protokol kesehatan tetap ada. Tetap segala pakai masker ada gitu kan. Aku pun membawa hand sanitizer sendiri, Ben. Jadi setiap pembelajaran aku semprot anak itu. Pokoknya protokol kesehatan untuk diri sendiri pun dijalankan, protokol kesehatan dari sekolah pun dijalankan. Dari setiap sekolah pun udah sekarang mau menyiapkan yang ada cuci tangan segala macam kan gitu. Itu anak-anak tetap gitu. Nah, jadi aku harap nanti memang ya selepas ini ada video-video berikutnya memang kita perlu mengeksplor apa ya? Ya kita dalam ini harus kita eksplor dulu, Ben. Betul. Jadi dari kita perbincangan kita ini mentok di SD gitu kan, nanti SMP, SMA sampai kuliah. Tapi hal-hal lain yang seperti ini SD ini harus kita eksplor, Ben. Maksudnya kita mengangkat hal ini memang apa ya? Memang biar dilihat orang luar sana atau orang pusat bahwa memang ini harus layak dikasih bantuan, dikasih itu. Itu yang aku harapkan, Ben. Iya. Kita mengangkat hal itu. Kok jalannya seperti ini? Itulah yang memang harus di ini. Kita bukan mengkritik para atasan. Enggak, supaya dunia tahu aja, maksudnya supaya semuanya itu terbuka gitu loh. Enggak hanya bilang di Kalimantan, di Papua gini. Tapi di Sumatera memang ada beberapa yang sekolah masih seperti ini gitu. Belum terjamah lah. Bayang enggak kamu sekolah Sialang, KM itu bagus sekolahnya, tapi bagus. Jarak tempuhnya sama perjalanannya itu yang mungkin fasilitasnya juga, jalannya fasilitas juga. Fasilitas bagus, Ben. Fasilitas bagus kalau sana kan.